Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah sistem tanpa bank, tanpa pemerintah, bahkan tanpa CEO bisa tetap aman? Ini pertanyaan paling dasar soal Bitcoin. Jawabannya, nah ini yang menarik, bukan karena ada satu pihak yang berkuasa, tapi karena perpaduan cerdas antara dua hal, teknologi canggih dan ya kepentingan pribadi. Nah, ini kan inti masalahnya ya. Selama ini kita terbiasa percaya sama institusi buat jaga aset kita. Tapi gimana kalau saya bilang ada sistem yang keamanannya justru nggak butuh rasa percaya ke satu orang atau lembaga? Bitcoin menantang pemikiran itu. Dan sekarang, yuk kita lihat gimana caranya. Kalau kita bandingkan, sistem tradisional itu intinya percaya sama orang atau institusi. Di sisi lain, Bitcoin itu intinya percaya sama matematika dan insentif. Keamanannya berdiri di atas dua pilar yang kokoh banget. Yang pertama itu aturan matematika yang kaku di dalam kodenya, dan yang kedua adalah insentif ekonomi yang pintar. Oke, kita bongkar satu-satu ya. Kita mulai dari pilar pertama, fondasi teknologinya. Anggap aja ini adalah mesinnya, tulang punggung mekanis yang memaksa seluruh jaringan untuk berjalan dengan jujur berdasarkan aturan matematika yang dingin dan nggak bisa ditawar. Jadi, gimana semua ini bekerja? Pertama, ada bukti kriptografi, semacam segel digital super aman yang bikin kita nggak butuh perantara. Kedua, karena sifatnya terdesentralisasi, nggak ada satu orang pun yang bisa matiin sistemnya atau seenaknya mengubah aturan. Ketiga, ada buku besar publik, jadi semua transaksi itu transparan, siapapun bisa ngecek. Dan yang paling penting, aturan mayoritas. Selama mayoritas pesertanya jujur, jaringan ini akan tetap aman. Setiap sistem uang digital itu harus mecahin satu masalah besar, double spending atau pembelanjaan ganda. Bayangin deh, kalau uang digital itu bisa di-copy-paste segampang kita nyalin file lagu. Kacau kan? Satu koin bisa dipakai belanja berkali-kali. Nah, ini masalah yang bikin pusing para ahli kriptografi selama puluhan tahun. Dan disinilah solusi jenius Bitcoin muncul. Semua transaksi itu dikumpulin jadi satu ke dalam blok. Tiap blok lalu dikasih stempel waktu dan dirantai secara kriptografis ke blok sebelumnya, membentuk apa yang kita kenal sebagai blockchain. Proses ini, yang disebut proof of work, itu seperti menambahkan teka-teki matematika super sulit ke tiap blok. Cuma yang bisa mecahin teka-teki itu, yang boleh nambahin blok baru. Hasilnya, sejarah transaksi jadi permanen dan hampir mustahil untuk diubah. Tapi teknologi secanggih apapun itu nggak cukup. Anda juga harus bikin orang mau ikut aturan. Nah, disinilah pilar kedua berperan, yaitu kejeniusan di balik desain ekonominya. Jadi kenapa ada orang yang mau repot-repot pakai komputer mahal dan listrik boros buat ngamanin jaringan ini? Jawabannya simpel dan sangat manusiawi. Uang. Ya, para penambang yang memvalidasi transaksi ini dapat imbalan dari dua hal. Mereka dapat Bitcoin baru, dan mereka juga dapat biaya dari setiap transaksi yang mereka proses. Dan inilah kuncinya. Sistem ini secara brilian menyatukan kepentingan pribadi dengan keamanan seluruh jaringan. Jujur itu bukan lagi sekedar pilihan moral, tapi jadi keputusan finansial yang paling logis dan menguntungkan. Coba kita pikirkan bareng-bareng. Kalau Anda punya kekuatan komputasi yang luar biasa besar untuk menyerang sistem, artinya Anda juga punya kekuatan untuk jadi penambang nomor satu. Kira-kira Anda bakal milih mana? Menghancurkan sistem dan bikin koin Anda jadi nggak berharga? Tentu nggak. Jauh lebih untung kalau Anda main sesuai aturan dan kumpulin imbalannya. Jadi, apa yang terjadi saat kedua pilar ini, teknologi anti bobol dan ekonomi yang cerdas, digabungkan? Bayangkan saja, sebuah brankas digital raksasa. Coba bayangin, ada brankas super besar di tengah alun-alun kota. Anehnya, nggak ada satpam atau ahli kunci. Brankas ini malah dijaga oleh ribuan orang biasa yang bekerja sama. Kelihatan kan analoginya? Brankas raksasa itu adalah jaringan Bitcoin. Ratusan orang yang bekerja itu adalah para penambang. Dan upah mereka, nah ini uniknya, upah mereka diambil langsung dari koin-koin yang ada di dalam brankas itu sendiri, yaitu imbalan penambangan dan biaya transaksi. Jadi, logikanya simpel banget. Siapapun yang mencoba merusak brankas itu sama saja dengan membakar gajinya sendiri. Makanya, kepentingan pribadi setiap orang untuk dapat untung justru jadi alasan terkuat bagi mereka semua untuk melindungi brankas itu bersama-sama. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan besar di awal. Bitcoin menunjukkan sebuah kemungkinan baru yang radikal. Bisakah sebuah sistem yang sepenuhnya dibangun di atas kepentingan pribadi yang rasional benar-benar menggantikan sistem yang selama ini kita andalkan, yang dibangun di atas kepercayaan? Jawaban atas pertanyaan ini bisa jadi akan mendefinisikan era keuangan kita selanjutnya.